ini program international lecture series, not like conference. Therefore, do not strict protocol. We are like sharing in our campus. This is a very humble program, not difficult process. Therefore, 5 itinerary. The first, welcoming speech from me, the chairman of ASEAN Lecturer Community. The second, we will to look the ALC short official videos, only 3 minutes around. The third, sharing from the first speaker. If I look the name is Dr. Wan and Dr. Gilang, therefore G lebih awal dari W ya. jadi saya melihat dalam alfabet sajalah. Jadi kecuali Dr. Gilang nak bagi tahu, okey saya di second, tapi ini kalau menurut nama Dr. Gilang awal sharing lah. Every speaker you available 30 to 35 minutes for sharing. After every speaker sharing, there is one song by video for refreshing. Usually macam itu supaya kita tak terlalu kata orang Medan tegang sangat lah. Kita kena relax je. Okay. Jadi lepas tu the second speaker or last speaker, and then go to question answer. Therefore, the participant, you can to share your question to chat box, or you can to share direct to my email address. I will to share my email address in chat box while the ILC videos are showing. Untuk itu, terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa dan juga teman-teman dari Malaysia, dari Indonesia, biasanya juga dari ada Thailand, Southern Thai biasanya, dari Singapura dan lain yang join, sebab ini sudah diinformasikan di www.aseanlecturer.com. Mari kita memulai ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tanpa membuang masa lagi, kita akan pergi from lecturers as lecturer Esa Unggul University Jakarta. Time is your now, sir, please. Okay. Thank you, Mr. Reza. Let me share my presentation first. Right. You are as the co-host right now, I think. Yeah. It's very clear. Yeah. Green. Okay. Economic capabilities. Okay, good. Okay, without any further ado, we start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Welcome to ASEAN lecture session. Allowed me to using bahasa because of audience are from Indonesia. Right. Okay, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana ekonomi itu bisa bertransformasi, khususnya pada masa new era, ya, masa transisi saat pandemi sudah mulai berakhir dan mulai masuk pada masa endemi, begitu menurut terminologi dari Kementerian Kesehatan, di mana fokus dalam sesi kali ini adalah dalam lingkup ilmu manajemen, di mana variabel-variabel yang digunakan adalah economic capabilities, digitalization, and digital transformation. Jadi sesi sharing kali ini sebenarnya adalah berdasarkan riset kami, beberapa dosen doktoral di Universitas Esa Unggul, khususnya Fakulti Economic and Business. Jadi berdasarkan hasil riset itu, saya coba memberikan beberapa informasi ringan sebenarnya agar mahasiswa-mahasiswa kita ini dapat
memahami dengan sederhana sebenarnya apa yang telah terjadi dan apa saja informasi yang bisa kita petik ya dari beberapa masa-masa sulit 2 tahun belakangan ini ya karena adanya pandemik COVID-19. Oke, jadi begitu banyak perubahan yang terjadi di era modern saat ini. Ada akses internet, email, sosial media, dan platform teknologi lainnya yang telah berubah dan kemudian ya menjadi kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja, belajar, ya bersosialisasi ya dan tidak bisa kita pungkiri fenomena ini membawa informasi yang tadinya sulit kita dapati menjadi mudah untuk kita miliki ya bahkan hanya melalui ujung jari ya. Hmm. Namun itu juga berarti tantangan yang meningkat dalam menilai relevansi itu semua, ya, apakah informasi tersebut valid dan apakah ya para pebisnis ya tentunya calon-calon mahasiswa di sini ya adalah calon pebisnis di mana bagaimana kita tidak hanya menjadi konsumtif saja tetapi juga harus menjadi produktif dalam mengadaptasi informasi-informasi di era digitalisasi saat ini. Nah, dalam paradigma baru ya berdasarkan rapid changes tadi ya adanya digitalisasi, adanya teknologi, ya adanya opportunity yang sangat luas ya multinasional yang dimana antar negara itu ekonominya sudah masuk dalam ekonomi global dan inilah yang kita sebut sebagai new paradigm in economics ya. Dalam paradigma baru perkembangan ekonomi dunia, teknologi digital modern dianggap sebagai sumber daya produktif yang utama yang menentukan pertumbuhan kesejahteraan sosial. Tentu kita bisa ambil contoh ya, negara-negara maju saat ini adalah negara-negara yang mengedepankan ya variabel teknologi sebagai integrasi fundamental dalam industri-industri di sebuah negara tersebut. Kita sebut saja Amerika, kita sebut saja Korea Selatan, kita sebut saja China. Mereka sangat independen ya, sangat independen dengan teknologi mereka yang saling terintegrasi. Bisa kita ambil contohnya dalam supply chain management mereka, dalam value chain proses bisnis setiap perusahaan-perusahaan yang besar dari negara tersebut itu sangat sophisticated. Nah, bagaimana nanti kita memahami ya teknologi-teknologi tersebut kemudian kita adaptasi sehingga kita mampu bertahan kompetitif dalam artian ya meningkat kapabilitas dinamis dari semua pebisnis-pebisnis di negara-negara yang ada di sekitarnya. Nah, pencapaian kesejahteraan sosial itu erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Ya, kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam strategi pembangunan suatu negara. Jadi pandemi COVID-19 menonjolkan kesenjangan antara kegiatan secara konvensional dan secara digital. Jadi kita selama ini ya karena adanya di Indonesia itu istilahnya PSBB. Ya jadi pembatasan ya mobility dari masyarakat agar tetap di rumah ya walaupun harus bekerja mulai dari rumah juga, harus belajar tetap dari rumah juga. Nah, mau tidak mau ya, adaptasi dari digitalisasi ini akhirnya, harus cepat kita, adaptasi gitu, mau tidak mau. Jadi, semuanya saat ini sudah mempergunakan teknologi sampai, ASEAN Lecture Session ini pun memanfaatkan ya Hmm. communication Hmm. platform ya berupa Zoom, sehingga memungkinkan kita nih untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan ya distribusi informasi antar negara. Namun tidak semua sektor ekonomi dan bisnis mengikuti kecepatan yang sama dalam mengadopsi teknologi digital ke dalam aktivitas konvensional. Oleh karena itu, sesi ini akan membahas mengenai strategi transformasi ekonomi dan bisnis melalui transformasi digital. Jadi sebelum saya masuk ya, izinkan saya untuk memulai dulu untuk memberikan latar belakang dari riset yang kita lakukan, di mana kita telah
melewati masa awal pandemi, itu dimulai dari kuartal pertama 2020, ya. Kemudian kita mengalami puncak pandemi itu, sampai ada beberapa negara yang mengalami sampai second wave gitu ya istilahnya. Dan saat ini kita sudah mulai masuk pada masa transisi dari pandemi ke endemi. Ada berbagai pelajaran yang dapat kita ambil dari masa-masa sulit tersebut. Salah satunya pada tahap awal masa pandemi, ya, dalam kasus tahap awal masa pandemi COVID-19, sebagian besar industri menghadapi fase kritis. Sifat kritis publik dapat menyebabkan konsekuensi destruktif dengan terjadinya pembatalan praktik dan aturan normal yang menyebabkan kerugian ekonomi dalam skala besar. Kita lihat kalau waktu di Indonesia itu banyak sekali terjadi pemutusan ketenagakerjaan, PHK istilahnya kalau di Indonesia. Banyak pabrik-pabrik yang akhirnya ditutup, ya, banyak juga karyawan-karyawan yang akhirnya itu dinonaktifkan, ya, sehingga secara secara makro ini sangat menurunkan pertumbuhan ekonomi, bahkan minus. Dan ini, ya, organisasi dapat sangat terpengaruh oleh krisis publik yang menyebabkan ketidakstabilan dan memaksa organisasi untuk menyesuaikan sumber daya dan kemampuan internal mereka. Salah satunya tadi melalui PHK massal, melalui penutupan beberapa outlet, ya, seperti di Industri Island di Indonesia pun banyak pesawat-pesawat yang akhirnya harus masuk hanggar dan tidak terpakai lagi gitu. Nah, dalam perspektif makroekonomi lainnya, ya, pembatasan mobilitas masyarakat di Indonesia namanya PSBB memaksa masyarakat agar tetap di rumah dan membuat perubahan konsumsi dari konvensional menjadi digital. Jadi ada pola perubahan gaya belanja, ya, istilah sederhananya dalam marketing management, dalam consumer behavior namanya pola berbelanja dari konvensional menjadi digital. Hal ini juga secara secara mikro akhirnya membuat beberapa outlet-outlet konvensional seperti mall, kemudian department store itu tutup karena pengunjungnya hampir tidak ada. Namun karena situasi yang tidak menentu, ya, membuat sebagian masyarakat menahan konsumsinya. Walau di awalnya orang banyak berbelanja di e-commerce, namun karena situasi tidak menentu kapan akan berakhirnya pandemi ini, ya, di awal-awal masa pandemi, akhirnya menahan pola konsumsi sebagian besar masyarakat. Dan ini secara agregat menurunkan permintaan, menurunkan demand hampir di semua industri. Nah, penurunan permintaan secara masif ini membuat supply lebih besar dari demand. Dan situasi ini diadaptasi oleh industri dengan pengurangan biaya dan sumber dayanya. Pada akhirnya membuat investasi menurun dan perputaran uang melambat dan ekonomi yang terus turun. Ini yang kita amati selama awal masa pandemi sampai sebelum masa transisi ini. Dan kalau secara sederhana, ya, ini adalah beberapa poin yang mampu kita sharing, ya. Kita sharing kepada audiens, kepada mahasiswa kita, bahwa ekonomi yang melambat ini itu terjadi karena beberapa faktor tadi dan coba disederhanakan dengan perspektif in macroeconomics. Namun ada pepatah juga nih, ada pepatah every cloud has a silver lining. Jadi setiap cobaan itu juga ada hikmahnya, gitu ya. Nah, pada masa sulit ini, ya, pada masa awal-awal pandemi ini, ada beberapa industri justru semakin meningkat. Contohnya e-commerce, digital platform, dan digital communication. Semua investor berlomba-lomba memberikan hot money, memberikan istilah sederhananya itu bantuan uang, ya, investasi besar, ya, dan membuat valuasi dari perusahaan-perusahaan digital tadi membengkak, ya, membesar. Eksponensial growth-nya itu hampir 500% bahkan. Banyak negara akhirnya, ya, mengikuti tren ini. Banyak negara berinvestasi di sektor ini dan tidak sedikit pula perusahaan startup bermunculan. Jadi di Indonesia itu ada contoh sampai mau beli sayur aja itu ada platform digitalnya. Ya, saya nggak berani sebut nama platformnya karena sekarang memang masih masih berusaha ini platformnya agar tetap ada di pasar. Nah, kemudian, ya,
kita masuk pada kuartal ketiga ya, kuartal ketiga tahun 2022 ini, yaitu saat ini ya. Jadi kalau di Indonesia ini kita sedang transisi. Kita sedang transisi dari masa pandemi ke endemi ya, dicirikan ya dengan mulai dibukanya pusat perbelanjaan, mulai dikuranginya aturan-aturan yang memperketat mobilitas kita ya, mulai dibukanya aturan-aturan yang tadinya pertemuan dengan banyak orang itu dilarang. Nah, sekarang sudah mulai dilonggarkan dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Jadi pada masa transisi ini ada beberapa poin yang kita bisa share, yaitu mobilitas masyarakat yang kembali dilonggarkan akhirnya berimplikasi dengan permintaan yang meningkat di berbagai industri. Peningkatan secara intensif dan masif ini pada akhirnya mendorong surplusnya demand terhadap supply. Nah, ini ya mengakibatkan ya, ini berimplikasi terhadap kenaikan inflasi di berbagai negara. Ya, sebut saja Amerika yang katanya ditakutkan sampai 11%, namun akhirnya bisa ditekan ya sampai 8,6%. Kemudian juga negara-negara lain inflasi juga meningkat, dan situasi ini ya akhirnya juga ditambah ya, ditambah buruk karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang secara ekonomik ini berdampak ya pada industri pangan, raw material, energi, dan otomotif secara global. Pada cakupan mikro sendiri, perusahaan-perusahaan startup yang awalnya di masa pandemi itu dia eksponensial growth-nya atau valuasinya itu sangat-sangat besar sekali dalam waktu yang relatif singkat. Namun pada masa transisi ini terjadi correction price ya. Para investor hanya fokus pada valuation gain, dan sekarang ini mereka sudah melakukan correction price yang akhirnya investor itu mulai fokus pada yang namanya revenue growth, dan ini bagus sebenarnya karena di perusahaan konvensional ya, para investor itu fokusnya pada EBITDA ya, earning before tax, dan itu bagus di mana perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang revenue-nya besar. Berbeda dengan startup company. Mereka itu dikatakan berpotensi apabila valuasinya besar. Nah, ini sudah mulai bergeser sehingga beberapa startup yang kita lihat saat ini ya, yang masih ada di pasar saat ini ya di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang memang memiliki noble purpose, yang memiliki solving terhadap beberapa masalah yang fundamental. Nah, ini kalau dalam entrepreneurship management disebut dengan first principle thinking. Jadi perusahaan yang benar-benar memberikan solusi lah yang akhirnya menang, gitu ya, yang akhirnya menang. Jadi ya perusahaan-perusahaan yang cuma menonjolkan valuasi, pada akhirnya sekarang turun, dan bahkan ada beberapa yang sedang mengalami kebangkrutan seperti itu. Jadi ini terjadi karena adanya correction price dan para investor sangat fokus pada yang namanya revenue growth. Dan ini ya adalah yang kita fokuskan di dalam penelitian kita, di mana kapabilitas ekonomi, digitalisasi, dan digital transformasi digunakan sebagai variabel ya atau kacamata untuk menilai apakah perusahaan-perusahaan small medium enterprise atau di Indonesia namanya UMKM, usaha kecil dan menengah. Jadi perusahaan-perusahaan di bawah di bawah aset 1 miliar, yaitu masih dikatakan sebagai perusahaan kecil. Dan itu yang kita amati, apakah mereka mampu nanti untuk untuk terus bersaing di new era ini, gitu ya, di new era ini dengan cara apa? Dengan cara pertama meningkatkan kapabilitas dinamisnya. Nah, secara khusus kapabilitas dinamis organisasi atau perusahaan merupakan kunci utama dalam respon krisis publik. Jadi perusahaan yang tidak mampu berubah tentu dia akan cepat ya meninggalkan pasar atau gagal dalam penetrasinya. Nah,
Konsep pengembangan kapabilitas dinamis terdiri atas kemampuan merekonfigurasi sumber daya atau reconfigure resources, kemudian kemampuan menjadikan ancaman sebagai peluang atau opportunity seizing, dan kemampuan merespon krisis secara cepat dan cermat atau sense of crisis. Tentunya selama masa-masa sulit ya, mulai dari pandemi sampai endemi ini, kita sudah melihat beberapa kali krisis yang terjadi ya, khususnya di Indonesia. Kita melihat ada beberapa krisis ya, mulai dari krisis pangan, kemudian krisis apa namanya mata uang, nilai tukar mata uang, kemudian pada akhirnya sekarang ya krisis energi di mana minyak dunia itu sudah naik dan kita akhirnya mau tidak mau ya untuk menekan inflasi tetap mensubsidi energi di Indonesia khususnya untuk end user supaya inflasi itu bisa ditekan. Nah, ini akhirnya membebani ya APBN. APBN itu apa ya bahasa yang lebih umumnya uang negara gitu ya, uang kas negara. Nah, jadi kapabilitas dinamis memungkinkan para pengusaha ya, para perusahaan secara efektif mengubah sumber daya yang dimiliki mereka menjadi lebih inovatif, unik dan lebih baik dalam hal kualitas melebihi harapan konsumen. Apalagi dengan adanya ketidakpastian lingkungan pasar ya, karena kita tidak tahu nanti apakah perang antara Rusia dan Ukraina akan selesai atau ada perang-perang lainnya. Nah, kita harus meningkatkan kapabilitas dinamis para pelaku bisnis ini ya untuk menangkap peluang baru ya, menangkap peluang baru dengan cepat karena bisnis yang berjalan secara konvensional menjadi cepat usang ya, menjadi cepat usang dan punah dengan sendirinya. Banyak kita lihat saat ini beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah mature akhirnya mentransformasi semua proses bisnisnya menjadi digital. Nah, digitalisasi memiliki potensi sebenarnya untuk membantu suatu organisasi merespon krisis publik secara efektif dengan mengaktifkan kapabilitas dinamisnya. Digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi digital seperti informasi komputasi, komunikasi, dan teknologi koneksi untuk mempromosikan perubahan organisasinya. Nah, konsep digital transformation ya merujuk pada sebuah sistem yang mencerminkan seluruh proses pengembangan strategis digitalisasi dan transformasinya di dalam proses bisnis setiap perusahaan. Transformasi digital mencakup proses perubahan cara bisnis dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi perusahaan-perusahaan yang masih manual saat ini itu harus segera mentransformasi ya, mengadaptasi ya digitalization ke dalam proses bisnisnya. Nah, ini ya sangat diyakini betul bahwa transformasi digital dapat meningkatkan kualitas hidup ya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya berimbas pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Dengan transformasi digital membuat beragamnya teknologi yang menciptakan model bisnis baru yang bertujuan untuk memberikan keunggulan melalui layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan itu. Jadi ini yang tadi disebutkan dengan konsep first principle thinking. Nah, kita bisa ambil contoh yaitu perusahaan akomodasi ya, perusahaan akomodasi. Saya tidak sebut ini sebagai perusahaan perhotelan karena dia menyediakan akomodasi tanpa harus punya gedung hotel, tanpa harus punya office boy gitu ya, tanpa harus punya restoran ya di dalam hotelnya. Sebut saja Airbnb. Kalau di Indonesia itu yang terkenal Traveloka. Ya, kemudian ada yang global ada Agoda ya dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga orang dulu harus menonton film di bioskop atau sinema. Nah, ada perusahaan yang menyediakan entertainment ya, tetapi secara digital. Nah, ini yang sangat sangat booming ya, kalau di Indonesia sangat booming ya. Hampir setiap rumah itu menjadi subscriber dari Netflix ya,
Saya nggak tahu kalau Indonesia dia Hmm. booming juga atau tidak, tetapi, selama masa-masa pandemi ini ya, akhirnya orang banyak yang memilih entertainment yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ini salah satu solusinya yaitu Netflix. Ya, kemudian juga e-commerce ya, e-commerce sangat kompetitif sekali kalau di Indonesia. Ya, sekarang yang terbesar adalah, Shopee ya, kemudian Lazada, dan, lainnya juga ya. Nah, Kalapak. ya, Bukalapak itu juga, valuasinya juga cukup besar. Cuma kita belum tahu bagaimana dengan revenue growth-nya, karena Hmm. di laporan terakhirnya gagal untuk go public ya, sayangnya gitu ya. Nah, Goto. kemudian untuk memahami bagaimana organisasi mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan akan perubahan, kami akhirnya melakukan riset. Ya, inilah empirical study yang kami lakukan, bagaimana proses organisasi dan manajerial mampu bertransformasi digital dan implikasinya pada peningkatan kapabilitas dinamisnya sehingga mampu kompetitif dalam masa new era. Nah, transformasi digital dari organisasi yang kami jadikan objek penelitian dari riset yang kami lakukan mencakup penambahan, penghapusan, dan modifikasi pada basis sumber daya terhadap model bisnis organisasinya. Jadi ada beberapa SMI di Indonesia atau di Indonesia dikenal dengan UMKM, perusahaan-perusahaan medium, small medium enterprise. Nah, ini kita amati beberapa perubahannya, modifikasi di proses bisnisnya dalam menyesuaikan transformasi digital ya, sehingga mereka akhirnya menemukan ya ancaman-ancaman tadi menjadi sebuah peluang. Jadi ada beberapa di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan kemudian hasilnya dari empirical study yang kami lakukan adalah ketika organisasi mendigitalkan fungsi bisnis mereka, mereka akhirnya cenderung mengalihdayakan solusi untuk mengimbangi kemampuan internal yang melemah. Jadi yang tadinya SDM-nya itu performance-nya kurang, yang tadinya revenue-nya juga tidak tidak mengalami exponential growth ya, atau misalkan produknya tadi sulit mendapatkan apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh konsumen mereka ya. Dengan mengadaptasi digital transformation, akhirnya mereka ya dapat mengurangi ya efektivitas, mengurangi kelemahan-kelemahan tadi dan kembali meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam proses bisnisnya. Nah, platform digital berfungsi ya. Ini terbukti akhirnya platform digital berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi tertentu dengan biaya yang sangat rendah. Ya, tadinya meeting harus dilakukan di suatu tempat, ya, misalkan harus keluar kota untuk tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Dengan adanya Zoom, dengan adanya Microsoft Teams, ya, dan platform-platform lainnya, ini akhirnya memangkas biaya-biaya tadi. Begitu juga dengan digital marketing, itu sangat membantu sekali di mana saat ini conventional marketing atau channel-channel marketing lainnya itu sekarang sangat disupport ya oleh adanya sosial media, oleh adanya platform-platform digital seperti YouTube, TikTok, banyak company-company ya yang di Indonesia saat ini akhirnya akhirnya membuat konten marketingnya di platform seperti TikTok ya, di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Nah, untuk mengelola resiko keamanan digital ya, tentunya saat platform digital, maka akan ada resiko keamanan digital. Nah, organisasi di Indonesia saat ini trennya cenderung mengandalkan konsultan eksternal ya atau fitur keamanan berdasarkan desain dari produk dan layanan yang mereka gunakan. Jadi mereka nggak harus menyekolahkan dulu SDM mereka atau meng-hire para para ahli-ahli digital marketing misalkan, tetapi mereka bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan konsultan yang memang fokus pada aspek digital platform tersebut. Nah, di Indonesia juga booming ya, ada yang di luar organisasi ya, seperti endorser ya, seperti artis-artis sosial media yang mampu mendatangkan followers
dan lain sebagainya. There is 5 minutes more. Jadi intinya, jadi krisis COVID-19 telah meningkatkan pentingnya digitalisasi organisasi dan berperan sebagai akselerator. Nah, inilah poin positifnya. Hampir semua perusahaan telah dan tidak terkecuali perusahaan startup memindahkan operasionalnya secara online dan menerapkan solusi kerja yang cerdas untuk tetap menjalankan bisnis walaupun pernah terjadi adanya lockdown dan mengatasi gangguan dalam rantai pasokan mereka. Caranya dengan digital transformation. Nah, ada satu data sebagai penutup yang ingin saya sampaikan bahwa dari perusahaan konsultan yang kami gunakan untuk melakukan survei, ya, bukti awal dari survei bisnis di seluruh dunia menunjukkan hingga 70% small medium enterprise atau SME atau UMKM di Indonesia telah mengintensifkan penggunaan teknologi digital mereka karena adanya COVID-19. Dan hal ini juga membuktikan bahwa sebagian besar dari perubahan di SME ini memungkinkan mereka untuk bertahan pada masa new era karena adanya peningkatan kapabilitas yang telah terbukti. Oke, ya, terima kasih. Wow, Saya. very on time performance, Dr. Gilang. It's very interesting. Bagus sekali Pak, presentasi is good. Berarti Bapak sudah pakai timer macamnya ini ya. Down the electricity under 30 minutes. So I think I just proceed with my presentation. I'm afraid they just straight away shut down. So I'm not finished with this. Okay. Can you see my slide? Yeah, right. Clear. Okay. All right. So actually, I just want to share what I do now, what is my research background, basically my research background. So let me share my slide. Okay, so this is some of my biodata. Okay, I am a senior lecturer at School of Business and Economics, UPM, and then previously, I took my degree at UUM, and also I did my Master of Science at UPM here, School of Business and Economics, the same place where I currently working. And then I obtained my PhD in Newcastle University. So I just returned to Malaysia in 2018. And then when once I returned to Malaysia 2018, I pegang post sebagai senior lecturer. Before that, from 2010 until 2018, before I finished my PhD, I was a tutor at this UPM. So I have been with UPM, I think more than 10 years already, right? And then, so my background, I focus on environmental economics, natural resource economics, and tourism economics. And then I have few works, few journals, published journals, okay, book and chapter in book as well, right? So what I want to share today is about economic valuations of environmental goods and services. So this is my major, this is my expertise. I'm not really expertise, I am a learner, I'm still learning. Okay, I'm still learning. So I just want to share with you what is the topic that I focus in my career, okay? So, introduction to economic valuation of environmental goods and services. I'm not sure whether in Indonesia we have this kind. I think we have this kind of topic as well. Economic valuations, right? Okay. So any economy offer a mixture of marketed and non-marketed goods and services. Market good, the goods that when you go to the supermarket, you can see the price of the good. Let's say you want to buy an apple, orange, and everything. We know the price. The price is in the market. However, there are still goods and services which we do not have market for it. We do not know the price of the goods. And non-market goods and services is mostly related to the environmental goods that relate to the environment. A marketed good involves an explicit exchange between buyers and seller. So we go to the market, we want to have an apple. So we just give our money and then we get the
Apple. So that is explicit change. So the prices of the goods are displayed. We can see the price in the market. However, for non-marketed goods, especially environmental goods, so our environmental goods, we do not have market for it. Okay, and it is not traded in the market. Example of the environmental goods are like the forest. Okay, so the forest, the clean air, the clear river with clear water and not contaminated with any other things, not polluted and so on. Okay, so for example, like the forest. So the aesthetic value here is like the beauty of the forest. Okay, so forests provide the aesthetic value. However, there are no market or explicit signals to illustrate the economic value of changes in the flow of the aesthetic value to the consumer. So consequently, natural resources tend to be understated over the market or private benefit. So basically, what we learn in this economic valuation is we want to put a price on the environmental goods. Okay, we want to know the price, right? So environmental goods have public good characteristics. So there are two main characteristics, which is non-rival and also non-excludable. So non-rival in consumption, meaning that a good that can be consumed by multiple users. Anybody can use it. We cannot stop people to use it. And then non-excludable. So non-excludable meaning that we cannot exclude any people. We cannot force people to stop using it. Everybody can use it. Okay. So actually, these two things give effect to the supply of the environmental good itself. Bila too much people gunakan sesuatu barang, let's say too much people enjoy the environment for free, we cannot control that. So that will create a market failure, will create pollution, will create overuse, and so on. Okay, so in economic valuation, the challenges is to measure economic value of environmental goods and services as inputs to decision making. For example, another example is like the conservation of tiger, for example. Kita ada harimau, tapi harimau kita dah makin lama makin pupus. Adakah orang tahu how we want to highlight to the policy maker, to the government, and as well to the people, macam mana kita nak highlight kepentingan harimau tu? Macam mana kita nak letak value kepada harimau tu, kewujudan harimau tu? Itu adalah challenges in economic valuations for the environment. So this is the example, okay, what nature provide us for free. Okay, so this one we can enjoy what we can enjoy from the nature without having to give our money, without having to pay for it, right? So clean water, clean air, recreation, biodiversity, and so on. Okay, so some environmental non-market goods such as endangered species or untouched wilderness may at first seem invaluable and priceless. Kita mungkin lihat harimau tu mungkin tak ada value pun pada kita. Okay, tapi sebenarnya harimau, seekor harimau itu sangat banyak value sebenarnya kepada kita, kepada environment, kepada kitaran hidup animal yang lain. Apalagi harimau muda yang baru jadi champion kemarin. AFF. Okay. However, individual will have conflict, okay, that involve environmental goods without market. So without a market, how do we determine the value of a good? So this required special calculation. So in this economic valuation, we want to learn how to put value, a monetary value, to this kind of goods, to these non-market goods.
So putting a price on environmental goods may seem impossible, but provided the relevant good contributes significantly to people, it has economic value. So apa dia? What does it mean by economic value? It is the worth of a good or service determined by people preferences and the trade-off they choose given their scarce resources. And also economic value is the measures in the change of people's well-being arising from the provision of a good and services. So later we will look at the example, right? So these are some definitions of what does it mean by economic value. So economic value is defined in terms of a trade-off. And then there are two... Sorry. Okay, so there are two concepts, which is willingness to pay and willingness to accept. So basically, we focus on the willingness to accept. So you can look at this example straight away. What does it mean by willingness to pay? Okay, so it is the maximum amount of money that a person would be willing to pay in return from receiving the benefit. For example, I put here, how much are you willing to pay for the water consumption per meter cubic? Or how much are you willing to pay to conserve Malayan tiger? You know that the Malayan tiger, the tiger gives benefit to you, not only to you, but also to the environment, kitaran hidup animal dalam hutan and so on. So kita nak conserve Malayan tiger tu, kita nak make sure that the tiger still there and maintain. Ada sampai bila-bila kita nak tiger tu ada. So berapa yang kita sanggup bayar untuk kita maintain tiger tu, untuk make sure that tiger tu ada. So this is the concept. So willingness to pay is the appropriate measure of value if the person does not currently own the resources. So what is the reason? Kenapa? Why the economists try to assess the monetary value? Why it is important for us to put the economic value, to put the monetary terms on this type of goods and services, around the goods and services. So actually economists are attempting to answer these two subsequent questions. How much are individuals ready to trade off or give away other things to get certain natural resources and services? And then how satisfied will individuals be if a policy were executed and the quality of the resource service were improved? Okay, so I put another example here, which is this is the spoiled environment because of the air pollution in the town area, burning of coal, dekat kilang-kilang, pengeluaran berlakunya pencemaran udara. Okay, berlakunya pencemaran udara. So kita katakan sebagai there is the loss value daripada sebelum ni maybe tak ada kilang. There is no kilang, tak ada kilang. So kita enjoy udara yang bersih, udara yang nyaman, there is no pollution. And then suddenly ada dibina kilang dekat tempat kita. So bila adanya kilang, udara dah tercemar. Udara dah tercemar, kita dah tak dapat enjoy life, bangun pagi, udara segar, fresh air. Kita dah tak dapat dah enjoy benda tu bila adanya kilang. Okay, so the loss value from the despoiled environment is the maximum amount individuals are willing to pay to have a state where that similar region is free of contamination. Okay, so maybe kita akan tanya, kita boleh tanya, okay, berapa kamu sanggup bayar untuk elakkan berlakunya pencemaran di tempat kamu? Berapa kamu sanggup bayar untuk elakkan adanya kilang tu dibina di tempat kamu? So something like that. Okay. So economic, another term here is economic valuation. Just please stop me if I exceed more than 30 minutes, yeah. Because I still have more slides actually, but I don't think I can finish all. So yeah, just share some concept. Okay. So economic valuation refer to as an attempt to put monetary values to environmental goods and services
So it quantifies the benefit provided by ecosystem and the impact of ecosystem changes on the well-being of people, and then the value expressed by willingness to pay. I think I have explained this concept already. So are there many types of values? Yes, there are. But wait, why is this valuation important? Kenapa perlunya kita conduct economic valuation studies ni? Okay, so there are 4 main reasons. The first one is carrying out cost-benefit analysis, evaluating the damage of natural resources, environmental accounting, and planning proper pricing. For example, carrying cost-benefit analysis. I think some of you already dengar term ni kan, cost-benefit analysis. Yeah, cost and benefit. This is quite popular. Okay, so cost benefit analysis, this one dia mengkaji, contohnya ada implementation nak buat projek di sesuatu tempat. So dia akan kira berapa cost yang diperlukan untuk projek itu dan apakah benefit-benefitnya, apakah faedah yang diperolehi daripada projek itu. Jika benefit melebihi cost, dan kita kata that project tu boleh proceed lah. Something like that. So why we need economic valuation of environmental goods and services? Because we want to highlight their importance and visibility in policy planning, and also we want to clearly signifying their value to people and also decision maker, right? Okay, so I think this one just some more explanation on this. I do not want to read, by the way, I do not want to read all like that. Okay, so now we move to the concept of total economic value. So total economic value is an important basis of economic valuation, and actually TEV is a framework. Okay, it's a framework for the economic valuation. So let's look some values under this framework. So we have 2 big values, which is use value and non-use value. So this one, if at UPM, if the student take environmental economic class, so we teach about this kind of value to them, and then we ask them to highlight, we ask them to derive their value from any environmental resources. So what does it mean by use value and what does it mean by non-use value? So use value, basically the value that you use, the value that people derive from the direct use of the good. Okay, we directly use it. Non-use value is the value that people assign to public good, even if they never have and never will use it. So under use value, kita ada pula, we divide into 3, direct use, indirect use, and also the option values. Okay, so for the direct use, we have, for example, we directly use the goods. Consumptive, we divide into 2, consumptive and non-consumptive. Consumptive, for example, timber and fuel wood. Okay, we extract the timber, kita guna, and then non-wood forest product. Non-consumptive, for example, recreation, ecotourism. Recreation, for example, bila kita pergi ke hutan rekreasi. So kita enjoy, kita boleh berlari, kita boleh jungle trekking, atau kita boleh just berjalan bersia-sia dalam hutan tu sambil menikmati environment, sambil menikmati udara yang bersih. So itu kita kata direct use, but it is non-consumptive. Okay, and then indirect use benefit in terms of economic production support or protection of economic production and property. So indirect use, for example, like habitat, carbon sequestration, climatic and ecosystem, right? And then option values, option for future use, goods and services. And then we have non-use value, which is existent values and bequest and altruistic value. So existent value is a value from knowledge of continued existence. For example, knowledge of Malayan tiger will continue to exist.
Okay, and then bequest and altruistic value is the value from the awareness that future generation will benefit, and then it is also the value for others. So actually I already put here each of the type of the value. For example, this one, consumptive direct use value, which involve actual extraction. For example, harvesting fish, and then we eat that fish, we cook that fish and then we eat. So we say that it is direct use. And then we harvest fruit from fruit trees and so on. And then we have non-consumptive direct use value, which is wildlife weaving, scenic view of the anything of the any free environmental good and services. Okay, and then also we have here indirect use value. What does it mean? The value arises when people benefit from the ecosystem function sustained by the resources instead of really consuming it. For instance, forest conservations. Forest conservations may have an indirect impact on watershed protection. Kita boleh kata terjaganya hutan kita, maka terjagalah kita punya watershed. Bila hutan tu kita pelihara. Okay. And then we have option value. So option value here refer to the willingness to pay to conserve nature resources for future use. Kita tak guna pada hari ini, tetapi kita nak conserve, kita nak conserve sumber tu untuk kegunaan kita di masa hadapan. Okay, it is like reflecting the price of safeguarding a possible use of the resources. And then we have the existence value. Okay, existence value here, people do not have intentions or intentions of using the natural resources. So the value is inherent in the fact that it will continually exist independently from any possible presence and future use of people. Okay, so for example, the donation for whale program. Kita donate untuk whale program, even though if kita tak ada intention pun nak guna, nak tengok whale ke apa ke, tapi kita willing to donate. Sebab apa? Sebab kita tahu kita nak benda tu wujud, kita nak whale tu wujud. Walaupun kita tak ada pun pergi tengok whale ke, tak ada pergi tengok persembahan whale or anything, tapi kita masih nak contribute for that. Okay, because we want to know, we want to keep that value, the existent value, the existence of the animal. And then we have the bequest value. So this one is the benefit that will be gained by future generation. So present generation place the value to ensure the ecosystem and environment functions for the benefit of the future generation. So simple example, okay, grandparents planted fruit trees. So nenek moyang kita dulu-dulu mereka tanam durian, mereka berkebun, mereka ada kebun, mereka ada dusun durian. So itu semua untuk siapa? Of course untuk anak cucu mereka, generasi-generasi mereka lah yang akan datang ni, yang in the future. Okay. So what does it mean by total economic value? Total economic value is the sum of all benefit yang kita dah tengok tadi. Campur, dia nilai ke semua benefit, direct use value, indirect use value, option, existent and bequest. So bila kita total up all this value, yang inilah yang kita kata sebagai keseluruhan total economic value. So I put here example from the tropical forest. Total economic value for tropical forest. So what is the values that related to this forest? So the first one is direct use value. Okay, timber, fuel wood, fruits we can consume, we can harvest, okay, straight away from this forest. And also we have indirect use value, which is ecosystem service, soil protection, and then we have the option value such as pharmaceutical product, bequest value, and also the existent value here, the enjoyment regardless of the use of the forest. Kita rasa happy forest tu ada. Even though if we do not go to the forest, mungkin kita tak pergi pun forest tu. Tapi kita tahu forest tu wujud dan kita rasa happy untuk
make sure that forest tu kekal di situ. Kita happy untuk tahu kelangsungan forest tu di masa hadapan. So that one is the existence value. And then another one here is the beach. Okay, what is the TEV? What is the values for the beach? All right. So the direct use values such as swimming, surfing, we directly use the beach. Kita pergi bawa anak kita, family kita pergi mandi pantai kan? So kita direct use. And the indirect use such as watching surf contest, watching surf videos. Indirect use kat sini ialah kita tak pergi guna pantai tu secara fizikal, tapi kita tahu, kita tengok pertandingan surf, surf contest, and so on. Okay, and then option value, bequest value, option value such as I don't currently surf or go to the beach, but I might want to in the future. So I want to make sure that the beach is there, the beach is maintained. I want to have that beach. Okay, so something like that. All right. So next we go to this valuation tools. Ada beberapa kaedah untuk yang boleh digunakan untuk menilai sumber-sumber alam sekitar ini. Right. So here I divided some of the method based on the value that we have. So we have use value and non-use value. So under use value, we have the revealed preference, and then we got few method here. So you can see travel cost method, hedonic price method, everything behavior, market price. And then under non-use value, we have stated preference, where we have trust modeling, contingent valuation. And actually, why I show this, because I want to highlight my main method, which is trust experiment. So I did this trust experiment during my master's study and also my PhD study. So I focus on this choice experiment method, which is based on hypothetical market situations. Okay, hypothetical market situation means that imaginary market, imaginary situation. So maybe if I want to explain all these things, it will take a lot of time. So I just, at this stage, I just want to show you what is it. Okay, how many methods, and then what is my my strength. So I am expertise in this trust experiment. So we just look a little bit on this trust experiment. It is based on hypothetical market. It relies on the stated behavior of individuals in a hypothetical setting to identify the value placed on the non-market good of interest. And then this method is based on the survey-based technique, where it is primary data. Kita buat questionnaire, kita pergi survey orang, kita pergi survey respondent face to face. All right. And then, okay, so this one is just the explanation, the further explanations. So trust modeling, or sometimes we call it as conjoint analysis, and then another name is the trust experiment. So we use it to assess value for choice or preferences that are not revealed in market transactions. Like I explained before this, kita nak conserve harimau, kita nak conserve harimau, tapi kita tak ada harga harimau tu, kita tak tahu pun value harimau tu berapa harganya. So kita kena letakkan value terhadap harimau tu sendiri, supaya policy maker, supaya penduduk, supaya masyarakat ni dia sedar akan kepentingan harimau itu. Alright. So choice experiment is based on the ideas that all goods can be described in terms of its attributes and levels, and each attributes and level give value to those goods. Okay, so for example, kita ada recreational park or recreational forest park. So recreational forest park can be described in terms of its attribute. So apakah attribute-attributnya? Attributnya adalah seperti recreational facilities, natural attractions, the level of information provided to visitors. Okay, setiap barang tu dia mesti ada ciri-ciri barang tu sendiri. Contohnya kita punya phone. Okay, contohnya kereta kita.
Kereta kita. So for example, what do you look for when you buy a new car? Bila kita nak, when you want to buy a new car, what is the comparison that you make? Color. So that is the things that we said that the attribute of the car determine the price of the car, right? Of course, you will compare between model, jenama apa, dari segi capacity engine-nya macam mana. So itu adalah attribute yang ada pada sesebuah kereta tu sendiri. So choice experiment method ni dia macam tu. Kita guna choice experiment sebab kita nak value attribute of the good, specific attribute of the good. Okay, and then same goes to the telephone. When you want to buy a phone, when you want to buy a smartphone, what are the attributes or what are the characteristics of the phone that you look? Of course, you will look at the brand, the RAM, the memory, the size of the phone, the quality of the camera. So kita kata there are these attributes, sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada pada telefon ni, inilah yang sebenarnya yang menggambarkan harga barang itu. Inilah yang memberi kepuasan kepada kita. Contohnya kita nak telefon, kita nak iPhone. So kita tahu iPhone is iPhone is the most popular phone, the brand, the most powerful lah. Orang kata bila ada iPhone ni, gambar pun cantik kan, kamera okay and so on. Okay, so choice experiment method ni dia fokus kepada nak value, nak menilai ciri-ciri spesifik sesuatu barang tersebut, right? Okay, so ini adalah one of the example of choice experiment study. So ini I just want to show you lah saja, tunjuk macam mana, how does choice experiment questionnaire looks like. So this is one of the example. Okay, so if you can see here, this one is about the management option available for Sipadan. This is the case study at Sipadan Sabah, right? So we ask respondent to choose which management that they want. We present the respondent with the current management. So if you see the current management, the pollution is medium level. The number of driver 120 drivers per day, and then the coral cover and so on. So we give another alternative to the respondent, which is alternative 1 and alternative 2. So we said that this alternative 1 and alternative 2 is a hypothetical situation. We create this situation for them. Then we ask them to compare between alternative and current management. Which one that they want? Yang mana satu yang mereka mahukan? Adakah mereka mahu current management? Jika mereka mahu current management, they stick with the daily permit RM40. So this is the current permit that they need to pay. Let's say if they do not want the current management, but they want alternative number 1. So if they choose alternative number 1, they need to pay RM640 for the daily permit. Okay, but by paying this RM640, they will get, you see the little pollution is low, the number of drivers only 90 drivers per day. So we can see that we limit the drivers. Kita tak nak terlalu ramai penyelam menyelam dekat laut ni pada masa yang sama. So kita limitkan. Kenapa kita limit? Sebab kita nak jaga kita punya environment. We do not want an excessive use of the sea. Kita tak nak ada terlalu banyak orang menggunakan sumber alam sekitar dan seterusnya akan memberi tekanan kepada ekosistem laut itu sendiri. So this is the things, this is the practice in choice experiment. So here actually I just want to show how does it looks like. Okay, and this one is another one here is the contingent valuation method. I think this one is another method. Just now we look at the choice experiment. This one is contingent valuation method. This one also can be used to ask people about their willingness to pay.
willingness to pay to conserve anything, willingness to pay to have no pollution at your area. Okay, so contingent valuation method also we use the survey, we use the questionnaire, okay, to get the responses from the respondent, right? So this is example of contingent valuation method question. Okay, contohnya kita tanya, okay, what is the maximum amount of money you are willing to pay for Tiger Conservation Fund? Berapa banyak kamu sanggup bayar untuk Tiger Conservation Fund? And then another example here, this one is for the threatened and endangered species questions. Okay, in the Four Corner Region Threatened and Endangered Species Trust Fund was the only issue on the next bailout, and it will cost your household $20 every year. Vote you vote in favor of it. Kamu sanggup tak bayar $20? Okay, untuk sumbangan kamu kepada Threatened and Endangered Species Trust. Okay, so something like that, this kind of things yang kita tanya responden, kesanggupan mereka membayar. So this one I think I do not have to explain this because this one is very detailed. This is the one that I want to show you, the application of trust experiment method in various field of studies in Indonesia. I try to find trust experiment study yang dibuat di Indonesia, and I found this one, this paper, very interesting, and also published in this journal, very high quality journal, Land Use Policy Journal. So this one is from Derek Walmer, University of Indonesia. University of Indonesia. So this one, they use trust experiment because they want to examine demand for urban river rehabilitation in Indonesia. So in this study, they ask, they ask household, regarding their preferences for channel widening, park space, forest conservation, and a monthly fee to fund the rehabilitation. So if you you can try search this paper if you like to know further on this study. Okay, so this is very interesting one. So from this study, they found that the residents, the household willing to pay $4 million per year for park space and nearly $6 million per year to support reforestation, right? And then another study here, I found they use trust experiment in urban Indonesia. This one is the consumer willingness to pay for electricity service attribute. This one is Padjadjaran University. Is it a local university? Is it the swasta? University swasta? No, IPT, who I informed you before. Oh, okay. Okay, all right. So this one is very good journal as well, published in this energy report to 2020, quite latest one, right? So this in Bandung City, I informed you before. Oh, okay. This one is in the Bandung City, the university, the swasta, right? No, IPTA. IPTA. Yes. Oh, this one is IPTA. Okay, very good. Very good. I wish I can go there one day. Oh yeah, I have invited you before this event starting in my campus. I come from there last minute. Okay, very good. There is 3 minutes more for you. Okay, so this one it is about the consumer willingness to pay and trade-off among electricity service attributes, right? So we are very good study as well. And then another one I found here, okay, this one they apply trust modeling or trust experiment on mangrove forest valuation. This one is international conference, yeah. This one University of Mataram. It is IPTA too. IPTA as well. Yeah, this is nearby Bali, Mataram.
And then Nusa Tenggara Universitas. Barat. And West then Nusa Tenggara, nearby Bali. how about this Universitas Muhammadiyah? Muhammadiyah is IPTS because it's the private university Muhammadiyah. Oh, okay. IPTA and IPTS. All right. So this one Muhammadiyah is IPTS. Hmm. And then in Mataram there is IPTA too, University Mataram. It is Muhammadiyah is IPTS. I see. Okay. Okay, all right. So this one they use just experiment. They value the mangrove forest valuation in West Lombok, Regency. Yep. Various region on the island of Lombok. There is the President Jokowi celebration of the Mandalika race of Formula One before. Oh, really? That's good. All right. Okay. So yeah, just want to show you some of the how researchers use chance experiment. Okay, in various field of study. So I found three. Saya berjaya jumpa 3 saja. Sebenarnya banyak lagi. Saya rasa just saya tak sempat masa nak search lagi banyak. But this one is some of them lah. Yeah, good. Okay. So I think that's all my sharing for today. Just very simple sharing. Well, very interesting, right? Thank you very much. Thank you very much, everyone. You are welcome. Therefore, I hope you are with Mr. Gilang must be to create the research collaboration for the futures, right, Mr. Gilang? Therefore, please share your email address in chat box for communication, continuous collaboration with Ms. Gilang. Because ASEAN Lecture Community event mean for not just only for sharing session, but for the next collaboration. Tak kenal maka tak sayang. Therefore, if you dah kenal, you kena boleh buat collaboration terus lah. Because you are the economic, right? Yeah. But before that, we will to invite you to Jakarta and return Pak Gilang. I will to bawa dia ke UPM, boleh mengenali. Jadi UPM itu Pak Gilang semacam IPB-nya Indonesia. Jadi dulu namanya University Pertanian Malaysia. Ya, betul. Tetapi lepas itu dia sudah berganti P-nya menjadi Putra. University Putra Malaysia, sebab dia bukan hanya agriculture tapi bisnis, perubatan dan lain-lain. Ya, dalam my email sudah dihantar. Saya baca dua pertanyaan masing-masing speaker. Sekarang the first kepada Pak Gilang dari Zani. Dia mengatakan sangat menarik presentasi Pak Gilang, menambah pengetahuan saya. Okey. Nomor 1, fenomena mudahnya informasi seiring dengan digitalisasi yang Bapak sampaikan tadi merupakan sebuah paradigma baru, new paradigm. Dengan demikian diperlukan juga perubahan pemikiran atau paradigm shift. Dewasa ini pembangunan ekonomi selalu mengedepankan teknologi untuk pertumbuhan. Namun kesenjangan sosial makin lebar. Bagaimana sebaiknya transformasi ekonomi tanpa meminimalisasi atau yang bisa meminimalisasi distorsi tersebut. Dalam hal ini kesejahteraan yang tidak terlalu distors dengan antara yang di atas dan di bawah lah gitu ya. Oke, nomor 2, tadi Bapak sampaikan pola belanja saat ini telah berubah dari konvensional kepada digital. Artinya pemanfaatan teknologi, pemanfaatan sumber daya manusia makin tertekan
dengan digitalisasi. Di samping itu di samping hal ini bagus untuk efisiensi, namun menghilangkan kesempatan kerja itu artinya include dengan menghilangkan juga revenue publik, yang bukankah ini akan berakibat menjadi menjadi berkurangnya permintaan pasar, sehingga akan menekan pertumbuhan ekonomi juga nantinya. Ini macam apa ya, orang bilang lingkaran setan, apa setan apa jin saya nggak tahu juga lah nanti. Iya. Oke, sekarang question for Dr. Wan dari Diah, mungkin Pak Diah. Environmental economic is very interesting for me. Many report of economic news that economic growth in several countries mean negative impact for environmental. Is there, if the one of country will be to growth economic must be to bad impact to environmental. Nah, dia kena tanya itu bagaimana ini supaya tak membuat pertumbuhan ekonomi ini menjadi juga penjejas kepada lingkungan lah. Itulah kira-kira dia maksud nomor 1 itu. Nomor 2, I am very interesting while you share that economic value must be good impact to environmental like harimau, elephant, and another animal. Is there sample of countries who successful of developing economic include successful development of environment too? Ada gak contohnya macam itu? Okay, for the Pak Gilang first, for you answer around 5 to 7 minutes for 2 question, please. Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi, first question. Jadi bagaimana mengurangi kesenjangan kesejahteraan atau kesenjangan sosial dengan memanfaatkan atau dengan situasi digitalisasi saat ini. Ya. Itu ya Pak Reza ya. Benar. Oke. Jadi dalam makroekonomi ya, sebenarnya situasi saat ini adalah bagaimana semua masyarakat itu, istilahnya di Indonesia ya, melek teknologi, aware of teknologi, and capable to get teknologi, dan kemudian ya setidaknya ya mereka mampu mengakses internet. Itu adalah batasan yang paling rendahnya dalam terms yang tadi. Jadi di slide tadi saya mengatakan bahwa dengan memperkecil dengan tujuan mensejahterakan sosial, memperkecil ya gap tadi ya, memperkecil kesejahteraan sosial itu adalah dengan cara menggunakan teknologi, gitu. Jadi dengan mengadopsi teknologi yang ada saat ini, maka kita bisa mengakses informasi untuk memperkecil kesenjangan sosial yang ada. Contohnya bagaimana? Dengan teknologi internet kita bisa melakukan market analysis. Apa sih yang diminta, dibutuhkan, atau peluang apa yang saat ini ya sedang tersedia di pasar. Maka dengan informasi tersebut kita bisa menjadi UMKM. Kita bisa menjadi membuka usaha, misalkan menjual produk, menjadi reseller, ya, membuka suatu produksi home industry, ya. Dengan aktif memetakan pangsa pasar yang ada melalui informasi yang ada di internet, informasi yang ada di sosial media, maka kita bisa turut berperan aktif, ya, turut menjadi produktif dari komoditi pasar yang ada saat ini. Jadi itu saya katakan di preface, di introduction awal tadi, jangan sampai kecanggihan teknologi ini hanya menjadikan kita sebagai konsumtif saja, tetapi harus kita rubah mindset tadi, new paradigm tadi dalam ekonomi menjadi suatu masyarakat yang produktif.
Nah, itu contoh yang sederhananya seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua, untuk memperkuat pertanyaan yang pertama tadi, jawabannya sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa di Indonesia itu seperti subsidi ya, subsidi internet ya, subsidi kuota gitu ya. Kemudian kartu prakerja, ya kartu prakerja untuk meningkatkan atau enrichment sumber daya mereka, soft skill mereka gitu. Jadi ada beberapa yang memang sudah diaplikasikan oleh pemerintah dengan tujuan tadi untuk memperkecil gap ya dalam kesenjangan sosial yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dengan teknologi ini ya akan memperkecil lapangan pekerjaan yang ada? Nah, seperti dua mata pisau ya, dua mata pisau yang ada gitu ya. Kita harus melihatnya atau saya bisa katakan harus merubah mindset dulu. Ya. Jadi manusia jangan dijadikan sebagai operator. Tapi dengan teknologi yang ada, bagaimana produktivitas yang ada di sumber daya kita, ya, di manusia kita, SDM kita, itu menjadikan manusia bukan menjadi operator lagi, tetapi menjadi seorang kreator. Gitu. Jadi jangan mencari pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan. Dengan cara apa? Inovasi. Nah, ini yang tadi saya singgung satu konsep yang namanya first principle thinking. Bisa saja dengan teknologi yang ada menciptakan suatu startup yang baru. Pakai teknologi ini, pakai aplikasi ini. Tetapi apakah aplikasi tersebut memberikan suatu solusi atau tidak? Nah, yang kita lihat saat ini sebagai contoh, ya di Indonesia ada namanya Gojek, ya, ada namanya Grab gitu ya. Nah, kenapa saat ini masih bertahan dan saat ini semakin membesar? Karena mereka ya memudahkan orang memudahkan orang bertransportasi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan harga yang sangat kompetitif. Nah, kemudian kita lihat juga tadi contohnya Airbnb, kemudian Traveloka, ya, mereka memudahkan orang untuk melakukan market analisis price, ya, sehingga dapat menemukan akomodasi perhotelan yang terjangkau oleh mereka dengan review-review yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk mensiasati lapangan pekerjaan yang tertutup tadi, kita harus merubah paradigm kita, tidak lagi menjadi operator, ya, tetapi menjadi kreator, menemukan solusi-solusi. Seperti itu. Bagus. Pak Wah, Sahrul. ini sudah boleh saya usulkan jadi staf ahli Bu Sri Mulyani nih, menggantikan Pak Tony Prasetyo. Ekonom baru nih Pak Gilang. Oke, very good answer. Next, Dr. Wan, 2 pertanyaan dalam 5-7 menit, you kena jawab. Boleh repeat balik tak? I macam tak dapat tadi. Kalau boleh saya pahamkan, dia menanyakan bahwa banyak laporan report of economic mengatakan bahwa growth of economic itu sama dengan berimpact kepada penjejas environment. Jadi apakah boleh dibuat supaya ekonomi bertumbuh tapi environment pun boleh bertumbuh juga? Apa ada sampel macam itu? Ya, betul. Sebetulnya jika kita secara logiknya kan, memanglah bila kita nak meningkatkan pembangunan ekonomi at the same time mesti akan ada kita jejaskan alam sekitar kita, right? Let's say kita clearkan kawasan hutan, kita tebang pokok untuk bangunkan binaan, bangunan yang tinggi, bangunan yang canggih. I think setiap negara mereka perlu apa-apa pembangunan yang mereka mahu buat, mereka perlulah mengambil kira alam sekitar tu juga. Tak boleh hanya orang kata kita hanya mahukan pembangunan je, tapi kita abaikan alam sekitar kita. So in terms of macam mana cara nak buat tu, saya pun tak ada. I do not have a specific answer for that. But I believe mungkin Dr. Wan boleh memberikan example masa pertumbuhan Putrajaya itu kan apa impact good impact kan itu satu side dia
menggunakan Betul. banyak itu, Betul. tapi mungkin impact positif juga banyak, bukan? Sangat banyak impak positif sebenarnya kalau sebut mengenai Putrajaya. Putrajaya adalah sebuah kawasan yang sangat memberi kemudahan kepada penduduk, kepada pekerja, sebab di Putrajaya tu sendiri kita ada bangunan pentadbiran dan juga di dalam Putrajaya tu sendiri kita bina penempatan. Okey, I punya staff dah tutup. Dah tutup Tak apa-apa, masih boleh nampak lah. dah gelap dah bilik I. Itu sebab dah cepatkan tadi, tak ada logo So, lagi. saya rasa kalau macam contoh Putrajaya tu sebenarnya beri kesan yang positif. Dan pada masa yang sama, kita ada bina banyak taman dekat Putrajaya tu juga. Ya, Di same time kita masih conserve environment tu sendiri. Saya every week sentiasa bawa anak saya pergi explore taman-taman di Putrajaya. Saya suka. Sudah biasa pergi situ. Kan. Prof mesti tahu macam mana kesekitaran Putrajaya itu sendiri. So saya rasa itu adalah salah satu contoh yang bagus lah. Walaupun kita ambil kita explore certain kawasan untuk pembangunan, tapi sebenarnya kita ada simpan juga untuk alam sekitar tu. Karena saya dah tahu, maka saya sebut apakah itu sampel yang bagus. Ah. Okey.